kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul memuji Tuhan di tempat ini, semua karena kemurahan kasih Tuhan. Semua karena Tuhan baik, Roh Kudus-Nya selalu hadir di hidup kami. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sejenak. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tempat ini dalam pelatarannya yang kudus. Kita percaya bahwa urapannya pada pagi hari ini dalam hidup kita membawa korban yang terbaik di hadapannya. Mari angkat sembah dan pujianmu saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan. Terima kasih. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami bawa sembah terbaik di hadapan-Mu. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, melingkupi kami semua Tuhan. Tak terkecuali Kau melihat hati kami satu persatu Tuhan. Hati kami yang rindu Engkau puaskan jiwa dan dahaga kami dengan aliran Roh Kudus-Mu Yesus. Bahkan kami yang datang dengan letih lesu berbeban berat, Kau beri penghiburan Tuhan. Kami datang dengan sakit penyakit Tuhan, Kau beri kesembuhan. Karena percaya di dalam-Mu kami mendapatkan mujizat, di dalam-Mu kami mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati pelayan-Mu, Kau berkati Tuhan saudara-saudara seiman kami yang belum datang tempat ini. Engkau hentar sampai tujuan. Dan kami berkumpul masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami ibadah yang Kau berkati. Bahkan setiap pujian dan penyembahan kami boleh berbuah harum manis di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah Roh Kudus yang bertata dalam setiap pujian kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur persembahan terbaik-Mu di hadapan Tuhan. Singer nyanyikan pujian ini. Kau hadir di sini.
setiap tangan yang terangkat pada pagi hari ini, Yesus. Ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Yesus. Terima kasih Yesus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Berikan sembah terbaik-Mu. Kami buka hati kami, Yesus. Kamu Tuhan, amin. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka setiap hatimu, saudara. Naikkan sembah pujianmu. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kau begitu lembut, Roh Kudus. Terima kasih buat kuasa-Mu, buat urapan-Mu, Roh Kudus. Kasih-Mu, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus
hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Roh Kudus. Kami rindu Tuhan di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Lagi katakan mengalirlah, Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu. Amin. Haleluya. Di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Sejenak kita mau sembah Yesus. Indah sekali hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Sekali lagi katakan mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Engkau yang percaya pagi hari ini Roh Kudus hadir, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya pada pagi hari ini Roh Kudus sudah hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Berikan tos kanan kirimu, katakan Roh Kudus memberikan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita mau angkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
Silakan duduk di tempat. Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Petugas persembahan pertama, silakan menjalankan tugasnya. Tuhan, biar segala yang bernafas mengaku hanya Engkaulah Tuhan. Haleluya. Kau telah naik ke surga Tuhan, dan yang tinggal di bumi ini hanya Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang menghibur kami, Roh Kudus yang memberikan sukacita, Roh Kudus yang memberikan janji-janji-Mu yang hidup. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami membuka hati untuk firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang memberi pedoman dalam hidup kami. Saat kami melangkah, kami selalu ingat akan bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia,
setia. Oh, terima kasih Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, meski dalam lembah yang kelam Tuhan, Kau selalu ada bersama kami Yesus. Hidupku dalam genggaman-Mu. Nyatakan kerinduanmu saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Kau tak pernah berjanji meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami Yesus. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat tanganmu saudara, nyatakan kerinduanmu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Haleluya. Lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib, sungguh dahsyat kasih-Mu, kuasa-Mu, pertolongan, penyertaan, perlindungan, berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, dalam perjalanan kami sepanjang minggu, bahkan sampai hari ini. Tuhan memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Biarlah pujian ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Demikian pula kami siap untuk menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan apa yang Engkau kehendaki Tuhan, rencanakan, programkan dalam hidup kami sebagai umat-Mu Tuhan dalam menghadapi hidup di zaman akhir ini. Kami sangat perlu akan kuasa dari Tuhan. Oh Tuhan, kuasa dari tempat tinggi untuk melengkapi kami semua. Kami memiliki kekuatan dan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Tidak ada satupun yang akan melemahkan, menggoncangkan, membuat kami Tuhan tinggalkan Tuhan. Tapi oleh kuasa Roh Kudus kami akan lebih maju dan semangat dalam iring akan Kau mengerjakan keselamatan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih membuka hati untuk firman Allah. Telinga kami mendengar, pikiran kami fokus kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa untuk memberikan nasihat, teguran, ajaran, pengajaran
tuntunan hidup, pedoman hidup, hidup benar, hidup kudus, dan mendapatkan apa yang Kau janjikan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan ini dan setiap ruang tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba diberkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Semua baik, sehat, bahagia, harus selalu bahagia di dalam Tuhan, meskipun harus melewati badai dan gelombang, masalah hidup, tantangan hidup, ya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sukacita bahagia selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Khususnya pada pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan sebagai penyataan Tuhan dalam hidup kita. Melalui kebenaran firman Tuhan kita akan dituntun untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Saudaraku kasih, kita akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Lebih baik kita akan baca bersama-sama agar kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah ketemu semua? Saya ingin tahu yang bawa Alkitab, angkat Alkitabnya. Waduh, luar biasa. Tambah hari tambah banyak. Lama-lama semua nanti bawa Alkitab. Haleluya. Haleluya. Ya, itu Alkitabiah. Sebab firman Tuhan katakan, bacalah apa? Kitab, dalam kitab suci. Alkitab ya. Kita baca Roma pasal 8 ayat 11. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Firman Tuhan kata, berbahagia bagi mereka yang membaca, berbahagia mereka yang mendengar, dan yang paling bahagia mendengar, membaca, dan melakukan. Mau bahagia hari ini? Apa arti bahagia itu? Diberkati. Tidak ada ingin tidak diberkati, semua ingin diberkati. Berupa-rupa berkat yang Tuhan berikan, siapkan komplit untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus memberi kehidupan. Jadi firman Tuhan, Roh Kudus memberi kehidupan. Berarti hidup bukan mati, saudara. Jadi Roh Kudus memberikan kehidupan, menghidupkan saudara. Ya, dalam firman Tuhan, Roh Kudus menghidupkan semua ciptaannya. Baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Roh Kudus memberikan suatu kehidupan, saudara. Demikian pula saudaraku kasih, Roh Kudus memberikan kehidupan gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan memberikan suatu kehidupan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan Roh Kudus beda dengan kehidupan dunia. Kehidupan Roh Kudus adalah kehidupan surgawi. Apa itu kehidupan surgawi? Kebenaran, sukacita, damai, sejahtera. Siapa yang tahu ayatnya ini dapat hadiah. Tolong berdiri. Tadi kata-katanya sudah saya sampaikan, ayatnya sebut. Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Jangan buka HP. Yotam buka HP, saudara.
Saya lihat di Ingkluk itu bawa AP itu, mau lihat itu. Aku kasih dalam Kristus, tidak ada yang tahu. Saudara ingin mendapatkan kehidupan surga, Roh Kudus yang akan mengerjakan itu. Maka kita perlu Roh Kudus. Hari-hari ini kita berdoa selama 10 hari. Pencurahan Roh Kudus, apakah hanya cukup 10 hari setelah itu tidak ada doa? Salah besar. Setiap hari saudara, kita berdoa agar Roh Kudus memenuhi, mengurapi, melengkapi kita. Ya, ada 3 hal ini. Tidak tahu mungkin apa sampaikan kenapa kita dipenuhi, kenapa kita diurapi, untuk apa, dan untuk apa, saudara. Jadi saudara tidak hanya cukup dipenuhi, tapi sudah diurapi dan dilengkapi. Nah, saya kasih kehendak akan khotbah itu. Tapi firman Allah, Roh Kudus memberikan kehidupan. Dalam firman Allah ini yang kita baca tadi menegaskan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, Roh Allah yang membangkitkan Yesus, saudara. Ya, di sini dikatakan diam di dalam orang percaya. Sudahkah diam dalam orang percaya? Apa arti diam itu? Tinggal. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Luar biasa kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Dikatakan memberikan kehidupan pada tubuh yang fana. Tubuh ini fana. Saudara tahu berapa tahun tubuh ini yang fana ini? Hamba Tuhan di Jombang 83. Selesai. Saya dan saudara berapa? Halo? Tahu? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu saudara, makanya tubuh yang fana ini perlu dipenuhi Roh Kudus. Ya, perlu Roh Kudus diam tinggal dalam hidup kita. Sebab apa saudara? Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, yang fana ini, Roh yang membangkitkan Yesus itu juga akan membangkitkan kita pada masa depan. Yesus datang kali yang kedua, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Saya rindu saudara, saya hidup sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Itu kerinduan saya. Boleh enggak? Boleh saudara. Tapi semua ada di dalam tangan Tuhan. Ini adalah janji kemenangan atas kematian, atas maut, atas dosa. Dan ini menggeser, memindah fokus dari usaha daging. Daging ini selalu berusaha, tapi Roh Kudus akan menggeser, memindah, sehingga kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus yang memberikan suatu kehidupan, hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Pengharapan yang kekal, bukan pengharapan yang sementara. Selanjutnya sudah kuasa yang sama. Kuasa yang sama ini, kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus. Jadi kuasa yang sama, hidup yang sama. Roh Kudus hidup Yesus yang sama, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama itu akan diam tinggal dalam hidup saudara. Berarti saudara akan mengalami apa? Kehidupan dan kebangkitan. Bagi orang yang percaya. Kapan? Hari ini, pagi hari ini. Firman Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Ini berarti kuasa yang menaklukkan, yaitu kuasa maut yang selalu bekerja. Kuasa dosa yang selalu bekerja. Tapi kalau Roh Kudus diam dalam hidup kita, kita dapat menguasai, menaklukkan, mengalahkan saudara dalam hidup ini. Sehingga kita menjadi orang yang menang. Selanjutnya kehidupan bagi tubuh yang fana. Tubuh kita dalam dunia ini fana. Saudara, ya. Meskipun tubuh fisik manusia ini gampang, rentan terhadap apa? Terhadap kematian, terhadap dosa.
Tapi saudara bersyukur, saudara, Roh Kudus memberikan kehidupan rohani hari ini. Dan jaminan hari ini memberikan suatu kehidupan, membangkitkan tubuh kita, dan memuliakan hidup kita. Amin, saudara. Ya, untuk apa? Untuk akhirnya menuju kepada kekekalan kehidupan yang kekal. Selanjutnya, saudara, jaminan pimpinan Roh Kudus. Jaminan pimpinan Roh Kudus. Orang yang memiliki Roh Kudus tidak akan hidup dalam daging. Nah, di sini. Jaminan pimpinan Roh Kudus yang menguasai tinggal dalam hidup kita ini tidak lagi, saudara, tubuh kita ini dikuasai oleh daging, hidup oleh daging. Apa hidup daging itu? Kedagingan, saudara, ya. Hidup daging apa? Makan daging, saudara. Ya, hidup daging, makan daging, saudara. Hidup daging yang saudara makan apa? Kita akan baca ya lebih jelasnya dalam Galatia pasal yang kelima. Ya, ini hidup daging dan yang dimakan. Ya, kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Jadi hidup daging tadi makan daging. Apa yang dimakan oleh daging? 1, percabulan. 2, kecemaran. 3, hawa nafsu. 4, penyembahan berhala. 5, sihir. 6, perseteruan. 7, perselisihan. 8, iri hati. 9, amarah. 10, kepentingan diri sendiri atau egois. 11, percideraan. 12, roh pemecah. 13, kedengkian. 14, kemabuan. 15, pesta pora dan sebagainya. Ada 15. Jadi hidup dalam daging ini yang dimakan. Haleluya. Jadi hidup dalam daging yang ini selalu makan, ini yang dimakan. Kalau makan berarti menjadi tinggal. Makanya makanlah firman Tuhan. Amin. Agar firman tinggal dalam hidup kita. Apa? Kebenaran. Lawan kata hidup dalam daging, keinginan daging adalah yaitu dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus sehingga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Haleluya. Damai dan sejahtera. Masih ada yang makan ini 15 ini. Enak enggak, saudara? Halo, enak enggak? Enggak enak, sebab ini tidak akan mewarisi kerajaan surga. Jadi kalau saudara, mengapa saya tidak mengalami surga di muka bumi? Surga itu diberikan oleh Tuhan kita selama hidup dalam dunia. Tuhan sudah berikan. Kalau sudah hidup dalam sukacita, damai, atau selalu senang sukacita, gembira, bahagia. Apapun yang meskipun saudara sakit, saudara mengalami kesulitan, kesukaran, tapi ada kesukaan dalam hidup ini karena ada Roh Kudus. Makanlah firman Tuhan. Jangan makan ini kedagingan ini. Maka sudah, mengapa kami gagal? Mengapa kami susah? Mengapa kami khawatir? Mengapa kami sulit? Mengapa kami gagal? Karena ini makanan sehari-hari ini. 15 makanan, banyak loh menunya. Haleluya. Makanan daging banyak menunya. Makanan rohani berapa menunya? 1, firman Tuhan. Cukup 1, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka saudara pasti berbahagia. Alkitab dengan jelas menulis setelah Adam dan Hawa melanggar firman Allah. Dosa itu melanggar firman Tuhan. Ya. Wujudnya apa? Dia makan apa? Makan ini tadi ya. Makan buah yang dilarang. Dengar firman.
dengar firman kebenaran. Juga ada suara yang didengar, suara iblis. Saudara, Adam dan Hawa lebih mendengar suara iblis yang kelihatannya indah, menarik, manis, memikat hati. Istilahnya itu kepencut, saudara. Ya, tapi itu membawa dosa. Dosa yang mengakibatkan manusia, saudara kasih, hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Ya, sejak saat itu secara rohani, roh manusia mengalami kematian. Saudara tulis saja itu, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Tuhan katakan, jangan makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat ini. Firman Tuhan katakan, sewaktu engkau makan, engkau akan mati. Setelah Adam dan Hawa makan buah yang dilarang tadi, Adam dan Hawa secara jasmani mati? Tidak, masih hidup. Saudara, secara jasmani. Tetapi hidupnya hidup secara daging tadi. 15 hal tadi. Saudara, saat itulah di mana mengalami kematian secara rohani. Mati artinya apa? Pisah, cerai dari Allah dan kehidupan Adam dan Hawa. Pisah. Saudara, sekarang saya bertanya, apakah sebelum Adam dan Hawa makan buah ini dia sudah punya niat? Apakah Adam dan Hawa yang dilarang ini sudah ada niat? Ada? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, saudara. Saudara baca di dalam teks Alkitab dalam pasal yang ketiga itu. Setelah dia makan buah itu baru dia sadar bahwa dia telanjang. Dan akhirnya dia ambil yaitu daun apa, saudara? Daun apa? Daun pisang katanya. Daun jati. Dia berusaha untuk menutupi hidupnya. Itu berdaun itu tentang kebenaran diri sendiri. Banyak orang yang sudah bersalah, berdosa, tidak mau mengaku salah, tidak mau minta maaf, ditutup-tutupi. Karena apa, geng? Baru terjadi sekarang viral, saudara, tidak akan saya jelaskan. Yang ada di kejadian di mana? Tentang cerdas, cermat. Saudaraku kasih, banyak orang seperti itu. Dan inilah saudaraku kasih kita lihat terjadi kematian. Ini penyebab kematian rohani karena melanggar firman, tidak melakukan firman, lebih mendengar cenderung suara iblis, suara dunia daripada suara Allah. Ada berapa suara sih? Hanya 2, suara iblis dan suara Allah. Mana sudah dengar? Suara iblis kok enak banget yo. Suara Allah kadang-kadang atos, pedes, keras, ya, menempelak, mengoreksi. Tapi itu membawa suatu kehidupan, amin. Bukan kematian. Kita lihat sekarang penyebab kematian rohani. Kita lihat apa setelah dia mati secara rohani, saudara. Tadi pertama pisah dari Allah, terpisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23, pada waktu manusia berbuat dosa, hilanglah kemuliaan Allah itu. Yang ada adalah kemuliaan jahat, dosa, najis, ya, pembohong, pembunuh, membinasakan, mengadu domba, kerusuhan. Karena apa? Kehilangan kemuliaan kekudusan Allah. Selanjutnya manusia hidup dalam ketakutan, hidup dalam kutukan, maksud saya. Setelah Adam dan Hawa,
Baca itu Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kutuk, saudara. Mereka dikatakan karena berbuat dosa tanah terkutuk. Manusia jadi sengsara, menderita, baik wanita maupun pria. Saudara baca di situ. Mereka akan makan cukup, makan kenyang kalau mereka berkeringat, bersusah payah, bekerja. Makanya saudara, kalau orang malas, saudara jangan ingin yaitu kecukupan. Tidak akan kecukupan orang malas bekerja, saudara. Firman Tuhan, kalau engkau tidak bekerja, jangan makan. Jadi jangan orang Kristen malas, jadi orang Kristen harus rajin. Haleluya, rajin bekerja dan rajin berdoa, beribadah, dua hal ini. Selanjutnya saudara, manusia diusir dari Taman Eden, hidup berpisah dari Allah. Tadi sudah saya sampaikan saudara. Ya. Kan apa? Manusia tidak lagi bersatu dengan Allah, tapi manusia bersatu dengan iblis, berjalan menuju kepada kematian kekal. Yang ketiga, manusia mewarisi tabiat dosa. Roh manusia tunduk kepada dosa. Saudara baca Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Pada zaman Nuh, saudaraku kasih, di mana dosa bertambah, dosa itu sampai numpuk, sampai saudara katakan sundul langit, kalau balik saya katakan sampai sana. Kalau dosa itu sudah bertambah-tambah, baru datanglah apa saudara? Apa yang datang? Penghukuman. Penghukuman. Dipingatkan, dinasihati, tetap berdosa. Anak-anak demikian pula, dinasihati ndablek ya dikepui. Bapak jahat, ibu jahat, aku dikepui. Saudara, begitu. Halo? Manusia tidak mungkin dapat melepaskan diri dari semua itu. Dari kuasa iblis. Ya, tidak bisa melepaskan, tidak mungkin mampu melepaskannya. Karena iblis mengendalikan dan menguasai roh kita, mempengaruhi pikiran kita. Supaya kacau balau pikiran kita, menguasai hati manusia, hati, pikiran, semua dikuasai. Untuk melakukan apa saudara? Jahat, perkelahian, pertikaian, adu domba. Karena apa? Pikiran dan hatinya sudah jahat. Tidak mungkin bisa melepaskan diri saudara. Jadi hanya oleh roh Allah yang dapat melepaskan. Makanya tadi ada dua suara, juga ada dua roh. Roh yang pertama adalah Roh Kudus, roh Allah. Biarlah diam tadi kan tinggal dalam hidup kita, menguasai, memimpin, menuntun, mengendalikan hati dan pikiran kita. Untuk hidup apa? Hidup kudus dan hidup benar. Roh iblis sama juga. Saudara, tinggal dalam hidup kita, dalam hati pikiran kita, menguasai, memimpin, menuntun, mengendalikan roh manusia untuk berbuat jahat dan dosa. Makanya kalau manusia jahat itu dikendalikan oleh saudara yang ngomong loh saudara. Orang yang jahat dikendalikan oleh, adakah orang Kristen jahat? Tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Tidak ada tuh. Saya ini hanya intermezzo saja. Nah, agar roh kita dibangkitkan ya dan hidup bersama dengan Kristus Yesus, kita harus ada beberapa hal, saudara. Ya, ada beberapa hal, ada 3 hal di sini. Agar roh Allah, ya roh kita dibangkitkan hidup bersama kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, percaya dan menerima Yesus. Amin. Sudah percaya Yesus, menerima Yesus, penuh Roh Kudus, diam dalam hidup kita. Jadi hidup kita kalau kita percaya menerima Yesus, Roh Allah diam tinggal dalam hidup kita, kita tidak jadi jahat, tapi kita menjadi orang yang baik, orang yang rendah hati, lemah lembut, orang yang hidup dalam mengasihi, orang hidup dalam penuh dengan pengampunan. Saudara, tidak ada dendam dalam hidup ini. Membuka hati, mengizinkan Roh Kudus diam dalam hidup kita. Sebagaimana ayat Mas tadi.
Orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus memiliki kuasa Allah dalam hidupnya. Ya. Sehingga apa saudara, kalau kuasa Allah ada dalam hidup kita, kita akan menguasai, menaklukkan, mengalahkan, menghancurkan kuasa daging dan iblis. Kisah mengenai murid-murid diutus oleh Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Tuhan memberikan bekal kuasa untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi memberitakan kebenaran Allah, untuk pergi mencari jiwa yang terhilang. Yang dihadapi siapa? Iblis dan setan. Katakan murid-murid lapor kepada Yesus. Semua iblis, setan tunduk, pergi, lari. Yesus katakan, ya aku melihat, dikatakan seperti kilat yang jatuh dari atas jatuh ke bawah. Saudara, seperti itu kuasa iblis yang ditaklukkan, saudara. Seperti itu. Dia semua tunduk, semua pergi. Tapi katakan, jangan kamu bangga, jangan kamu puas. Kalau setan-setan takluk, kamu bisa mengusir setan, menginjak ular kalajengking, menahan musuh. Dan tidak ada satupun yang membahayakan. Jangan kamu bersuka cita, jangan kamu bangga. Saudaraku kasih, kamu bersuka cita bangga kalau namamu tertulis di minggu Kamis kemarin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Saudara, kalau namamu dipanggil ada berarti tertulis. Saudara, apakah nama saudara tertulis di surga? Dan bagi orang yang percaya Roh Kudus diam dalam hidup kita, ada tanda-tanda yang menyertai saudara. Markus pasal 16 ayat 17 18. Ada 5 tanda. Saudara mengusir setan bukan dikuasai oleh Jadi berarti saudara, hati saudara yang jatuh, saudara dalam nama Yesus pergi, jangan tinggal dalam hati pikiran kita. Itu tanda orang yang penuh Roh Kudus, tidak dikuasai roh jahat, mengusir setan, diusir dalam hidup kita. Haleluya. Masih ada orang Kristen, oh rumahku itu sering ada diganggu oleh ini, diganggu oleh ini. Saya mimpi seperti itu. Saudara, Roh Kudus berkuasa untuk mengusir. Amin. Percaya? Percaya. Berbicara dalam bahasa baru. Berbicara itu ngomong. Apa bahasa baru? Bukan bahasa dunia, bahasa lama. Saudara sebelum mengenal Tuhan, apalagi kalau orang Jogja, saudara, ketemu sama teman itu bukan halo, anak Tuhan puji Tuhan. Tapi pertama misuh dulu, dipisui, baru nyopo, itu dulu. Bab saya keturunan orang Jogja. Kalau sudah misuh, ketemu teman misuh itu rasanya lego, saudara. Itu karena dikuasai oleh iblis. Tapi kalau dikuasai oleh Roh Kudus, haleluya, shalom. Ya, kan begitu. Shalom itu damai, bukan permusuhan. Kabar sukacita, haleluya. Loh kok diam aja? Pertama dikumandangkan tentang haleluya di mana-mana. Saudara masih ingat seorang penyanyi bernama Franda Romes? Siapa yang ingat? Angkat tangan. Tahu? Enggak tahu semua. Dia begitu bertobat, dia mengenal Tuhan,
ketemu di restoran di mana pun, haleluya, haleluya. Tidak peduli orang mendengar, karena haleluya itu bahasa tahu bahasa surga? Pernah baca di mana ayatnya itu? Halo? Wahyu pasal 19 saudara baca itu. Dia sekolah kitab di Korea dan Tuhan panggil. Tadi sudah meninggalkan. Haleluya. Saudara ketemu dengan teman gimana? Puji Tuhan. Puji Tuhan itu haleluya, haleluya puji Tuhan saudara. Bahasa baru. Bukan bahasa yang kotor, bahasa yang najis. Bahasa baru, selalu mengatakan bahasa-bahasa baru. Makanya saudaraku kasih, setiap hari saudara berdoa, Tuhan kami datang kepadamu pagi hari ini bersyukur. Penuhi kami, urapi kami, lengkapi khususnya urapi lidah mulut kami untuk memperkatakan firman dan perbuatan Allah yang besar. Haleluya. Pernah sudah berdoa itu? Mulai hari ini sudah berdoa setiap hari. Urapi lidah mulut kami untuk memperkatakan firman dan perbuatan Allah yang besar. Sehingga kalau sudah diurapi Roh Kudus, tidak sempat ngomong elek, tidak sempat ngomong yang jahat saudara. Tidak sempat ngerasani orang, ngelek-ngelek orang. Karena dikuasai Roh Kudus saudara. Selanjutnya memegang ular. Tadi dikatakan ular yang pakai untuk menggoda Adam. Tapi sekarang karena ada Roh Kudus, ular itu sudah kuasai. Amin. Pegang berarti saudara kuasai, saudara bukan dikuasai oleh jahat, oleh ular, tapi saudara menguasainya, memegang. Haleluya. Lanjut, minum racun maut tidak mati. Saudara pulang coba ini, firman Tuhan minum racun maut. Aku pulang tak minum baygon. Yo amblas saudara. Maksudnya apa ini racun maut itu? Yaitu yang disebar oleh iblis membawa kematian rohani. Dengan di udara ini, polusi. Ngeracuni saudara. Ya, saudara mendengar orang-orang yang meracuni saudara. Yang orang-orang dipakai oleh iblis meracuni. Wes ojo nang gereja, gak usah setia, gak usah melayani, gak usah berdoa. Itu racun saudara. Ya. Saudara sedang setia iring akan Tuhan, sudah diracuni. Disindir sana, sindir sini dan seterusnya. Tapi ada Roh Kudus saudara kasih. Ya, tetap saudara maju. Amin. Biarpun ada sebaran racun, suara yang meracuni saudara akan tetap maju setia iring akan Tuhan. Itu karena Roh Kudus meletakkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Kalau orang dia pulang cari orang sakit, sejarah berdirinya GBD di sini adalah orang yang hamba Tuhan dipakai. Ya, saya cerita itu dari cerita dari Bapak Simon Cahyono. Ada ini dulu ada jalan ke sana, dia ingat itu jalan ke sana ada seorang ibu yang sakit. Dia cari orang sakit saudara, kalau masuk ke Karangan, masuk ke mana, ke Wonoploso, dan cari orang sakit, didoakan sembuh. Haleluya. Ya, saya pernah dipanggil doa, tidak sembuh malah mati saudara. Tapi saya sempat memberitakan firman Tuhan. Secara jasmani mereka mati, tetapi rohani mereka hidup. Saya yakin sempat mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya yang kedua, kita harus mematikan dosa dalam diri kita. Dengan apa? Dengan mengaku dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan itu penuh dengan kasih untuk mengampuni dosa kita. Amin. Mengaku melalui kata-kata. Tadi dikatakan berbuat salah, tidak mau mengakui, malah membela diri saudara. Firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa, dosa kita sebesar apapun, mengaku di hadapan Tuhan, mengakui Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan buang, baca nanti, buang segala dosa, keduniawian buang. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10 banyak itu, tidak saya akan bacakan, nanti dibaca.
Matikan dan buang semua dosa itu, termasuk perkataan kotor, berbuat ini, berbuat itu, dan banyak sekali itu. Jadi saudara ingat bahwa dosa merupakan sumber dari masalah hidup kita. Dosa merupakan sumber semua masalah umat manusia. Jadi harus, kalau saudara ingin lepas dari masalah, menang dari masalah, dari kesulitan saudara, harus dibereskan kepada Tuhan, membereskan kepada Tuhan. Sering saya sampaikan di saya pasal 1 ayat 18-19, marilah berperkara, bereskan meskipun dosamu seperti apa? Yotam, seperti apa? Seperti apa? David, dosamu seperti apa? Brian, enggak ngerti. Karena main HP, saya dengar firman enggak dengar. Bagi semua yaitu. Yang masih main HP enggak akan dengar firman. Ada bilang gini, Mas yo aku ngantuk, aku yo krungu. Wong ngantuk tidur bisa krungu firman? Wong nang apa le ngerti firman wong tak delok teko mimbar. Firman Tuhan tak sampaikan suara yang keras, turu ngelengker. Tapi masih aku turu iso ngrungokno kok Om katanya. Bisakah saudara? Nah, aku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi harus dibereskan, diselesaikan, dituntaskan. Amin. Dosamu merah seperti kermisi. Dosa itu warnanya merah. Makanya ditutup dengan darah Yesus. Jadi untuk pengampunan dosa itu hanya melalui pengorbanan Yesus. Dosa dibereskan, diselesaikan, yaitu melalui darah Maka Yesus mati disalib, disalju, untuk membereskan dosa saudara dan saudara. Berarti masalah diselesaikan. Amin. Pagi ini masalah sudah dibereskan, diselesaikan, dituntaskan saudara. Mengaku di hadapan Tuhan, ya, membereskan dosa. Yang ketiga, kita harus selalu membawa kematian Kristus di dalam diri kita, membawa kematian Yesus dalam diri kita, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Roma pasal 6 ayat 5-6. Kita bersama-sama mati bersama Yesus, kita bangkit bersama dengan Yesus, dan hidup di dalam hidup yang baru, menjadi satu dengan Yesus, mati dan bangkit bersama Yesus, membawa kematian Yesus saudara, agar Roh Kudus yang membangkitkan Yesus diam tinggal dalam hidup kita, memenuhi, mengurapi, melengkapi, menguasai, memimpin dan menuntun dalam kebenaran kebenaran. Bagaimana cara? Tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hal. Percaya Yesus, menerima Yesus, bereskan semua dosa, ya, bereskan semua dosa, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Haleluya. Hari ini kita datang kepada Tuhan supaya Roh yang membangkitkan Yesus biarlah diam dalam diri saya dan saudara, juga membangkitkan hidup saudara, memberikan suatu kehidupan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan, kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu. Ada kuasa. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Sudahkah Roh Kudus ada dalam hidup saudara? Apakah Roh Kudus sudah membangkitkan saudara dan tinggal dalam hidup saudara? Kalau belum, firman Tuhan, carilah, mintalah, ketoklah, undanglah Yesus masuk dalam hidup kita. Saudaraku kasih, jika sudah berarti Roh Kudus terus menerus menguasai hidup kita. Kalau sudah biasa menguasai hidup kita, mengubah hidup kita yang fana ini menjadi hidup yang kekal dengan Allah, sehingga kita akan mendapatkan janji Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kalau bangkit sebelumnya ada di dalam kubur tertutup,
oleh batu. Ya kan? Di dalam kubur, sudah pernah masuk kubur? Siapa yang pernah masuk kubur? Tapi sudah tahu di dalam kubur ada apa? Ada apa? Keadaannya bagaimana? Gelap. Terus pengap, bau kan? Kita lihat kuasa yang membangkitkan Yesus. Apa itu? Batu yang tertutup bisa terbuka. Mau terjadi hari ini, penutup batu itu terbuka oleh kuasa Roh Kudus. Dikatakan kuasa yang membangkitkan Yesus itu sama juga kuasa itu hari ini. Penutup gua hati kita, batu itu. Kalau masih tertutup dalam gua hati kita, apa yang ada? Gelap, pengap, busuk, kematian. Mau saudara, pada hari ini Roh Kudus membuka batu yang menutup hati saudara? Mau? Harus dibuka agar cahaya surgawi menyinari hati saudara, menghilangkan bau busuk, menghilangkan, melenyapkan kegelapan dalam hati ini. Haleluya. Hidup kita pertama. Kedua, mungkin hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, mungkin tahun ini, ada batu yang menutup usaha saudara. Kegiatan saudara seperti tertutup, jalan buntu, ke kanan buntu, ke kiri buntu, ke depan di dalam kubur. Mau jalan dalam kegelapan, peteng dedet dalam hidup saudara, keluarga, rumah tangga saudara, usaha saudara. Mentok jalan buntu, ke atas, ke bawah, tertutup, gelap, bau, jalan buntu, kematian yang ada. Hari ini Roh Kudus akan menggulingkan batu itu. Amin. Cahaya surga akan menyinari dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak akan mengalami jalan buntu. Tuhan akan membuka jalan buntu. Tuhan akan membuka jalan usaha saudara, pekerjaan saudara, ekonomi saudara yang sepi hari ini, seperti saudara tertutup hari ini. Roh Kudus izinkan bekerja dalam hidup saudara, berkarya dalam hidup saudara, memenuhi saudara, memulihkan saudara, menyatakan kuasanya yang besar dalam hidup saudara. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus membuka batu yang menutup hati saudara. Setelah itu Roh Kudus pasti akan membuka batu yang menutupi usaha saudara. Saat ini saudara sedang bingung, gelisah, kegelapan menutupi saudara, mengalami jalan buntu. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, biar izinkan Roh Kudus bekerja dan berkarya pagi hari ini, menyatakan kuasa mujizatnya dalam hidup kita. Haleluya. Undanglah Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Izinkan Roh Kudus memulihkan saudara, membuka jalan, menerangi hidup saudara. Haleluya. 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 Kita datang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan hari ini. Pikiran dan hati saudara kepada Roh Kudus. Ingat, batu yang menutup Yesus dibuka. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu sama hari ini. Haleluya. Menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Haleluya. Kekuatan, kemampuan untuk hidup benar, hidup kudus. Pagi ini saudara hanya melihat
dan mujizat terjadi, jalan terbuka. Haleluya. Tetapi saya akan mengalaminya hari ini. Oh, Roh Kudus membebaskan belenggu kuasa daging. Haleluya. Memulihkan saudara, menyembuhkan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Membuka mata kita untuk memandang Yesus yang telah bangkit dan hidup, berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Roh yang menghidupkan, Roh Kudus memberikan suatu kehidupan hari ini. Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup. Haleluya. Bagi saudara yang hafal nyanyian, saudara nyanyi. Saudara buka mulut saudara. Ini merupakan kerinduan kita, doa kita. Haleluya. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Angkat tangan saudara. Roh Kudus akan membebaskan saudara dari kuasa daging. Dibebaskan. Roh Kudus memberikan kuasa dari surga. Haleluya, haleluya. serta Menjadikan mata yang buta, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa.
Sembah Dia, haleluya. Datang kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup, hidupkan kami. Hidupkan gerejamu, hidupkan jemaatmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Membebaskan belenggu saudara. Haleluya. Kuasa dosa dan kuasa iblis yang membelenggu, lepaskan, lepaskan. Nikmati karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus adalah suasana surga. Nikmati surga hari ini. Nikmati sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Terima kasih Tuhan. Jadikan hidup Terima kasih. alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Di sini ku Lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Mau dengan kasih Kristus Theophilus maju ke depan dan berdoa. ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, yang sangat mengasihi kami. Di saat pagi siang hari ini Engkau hadir melalui firman-Mu yang memberikan kami Tuhan nasihat, yang memberikan kami kekuatan, yang mengingatkan kami bagaimana Engkau yang telah dihidupkan dengan Roh Allah itu menghidupkan kami semua saat siang hari ini, membangkitkan roh kami supaya kami mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh dan setia. Mari Tuhan, selama kami masih ada dan berkesempatan pada Tuhan Yesus siang hari ini, biarlah Roh-Mu terus bekerja, membakar setiap hati, setiap jiwa untuk kami hidup dan hidup selalu diperbaharui. Kami tidak lagi hidup menurut
apa yang dunia lakukan dan kerjakan, sebab kami memiliki Roh Allah yang hidup yang memperbaharui kami, sehingga kami menjadi makhluk-makhluk yang hidup, yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami menjadi sesuatu yang baru karena Roh Allah itu ada di dalam hidup kami. Mari Tuhan terus perlengkapi, urapi kami semua dengan kuasa-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami bersekutu. Kuasa Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami. Persatukan kami Tuhan, dan bakar hati dan hidup kami dengan Roh-Mu yang hidup. Supaya kami percaya, supaya kami semakin dikuatkan, supaya kami diteguhkan. Kami percaya hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi firman dan Roh Kudus itu terus beracara di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Bapa, jadikan rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami sampai pada selesainya. Apabila sebentar kami memberi persembahan, suci dan kuduskan, dan biarlah kami mau belajar memberi dengan sukacita, karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Indah sekali lambatan Roh Kudus pada siang hari ini, saudara. Kita persiapkan persembahan yang kedua. Silahkan petugas persembahan boleh menjalankan tugasnya. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Pujikan pujian ini. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Puji nama Tuhan, sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini yang membawa kita untuk dapat yaitu aliran kuasa Roh Kudus, membuat kita semangat di dalam kita iring dan layani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Sebelum saya melanjutkan untuk yaitu berita
warta gereja sepanjang minggu. Bapak Ibu lihat di situ ada tayangan, yaitu untuk tahap pertama pembelian keyboard sudah terlaksana, ditambah persembahan dari Bapak Adi untuk yaitu bass. Nah, untuk bass, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menabur. Saya percaya Tuhan Yesus yang membalas memberkati. Kemudian